Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. Today we are going to review our materials about asking and giving opinion and adjectives ending in and ed. Let's check it out. To make you easy in understanding the materials, I will explain in bahasa. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan itu adalah berkaitan dengan asking and giving opinion atau bagaimana cara meminta dan memberi pendapat. Yang pertama, to ask opinion atau bagaimana kita mau meminta pendapat dengan menggunakan what's your opinion about, what do you think of, do you think bla bla bla. Titik-titiknya itu bisa kamu isi tentang pendapat apa yang ingin kamu minta. Kemudian, yang kedua, setelah ada yang meminta pendapat, sekarang bagaimana caranya kita akan memberikan pendapat kepada orang lain? Bisa menggunakan awalan in my opinion, bla bla bla. Yang kedua, I think, bla bla bla. Yang selanjutnya, in my point of view, bla bla bla. Titik-titiknya bisa kalian lanjutkan dengan opini apa yang ingin kalian berikan kepada orang lain. Setelah meminta dan memberi pendapat, kemudian orang lain pasti akan merespon atau menanggapi pendapat kalian. Nah, respon atau menanggapi pendapat itu bisa menggunakan dua ungkapan. Yang pertama, ungkapan agreeing opinion atau menyetujui pendapat. Yang kedua, disagreeing opinion atau tidak menyetujui pendapat. Untuk agreeing opinion bisa menggunakan ungkapan yes, I agree with you, atau I think so, atau I am with you, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tidak menyetujui pendapat orang lain bisa menggunakan ungkapan I don't agree with you, atau I don't think so, dan lain sebagainya. Untuk ungkapan yang lain, kalian bisa mencari pada referensi yang lainnya. Cukup bisa dipahami ya. Yang selanjutnya, yang baru saja kita bahas kemarin adalah adjectives ending ing dan ed. Nah, untuk kegunaannya, adjektif yang berakhiran dengan ing itu kita gunakan untuk menyatakan karakteristik atau kondisi sesuatu. Sedangkan untuk adjectives yang berakhiran dengan ed itu kita gunakan untuk menyatakan perasaan orang. Masih ingat kan? Ini baru saya bahas pertemuan yang kemarin. Setelah kita mereview tentang materi-materi yang lalu, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh tentang soal-soal yang kemungkinan akan keluar pada materi tersebut. Yang pertama, contoh dialog ini tentang materi asking and giving opinion. Kita lihat perintah soalnya. Complete the dialogue, yang artinya lengkapilah dialog ini. Dialog ini antara Alex dan Bram. Alex berkata, "What do you think about the film?" Perlu kita ketahui kalau what do you think itu tadi adalah ungkapan untuk asking opinion atau untuk menanyakan pendapat. Jadi, Bram harus menjawab tentang giving opinion atau cara memberikan pendapat yang berkaitan dengan film. Coba kita lihat. Untuk pilihan yang pertama, I think I like it. Saya kira saya menyukainya. Yang B, you must go to the doctor. Kamu harus pergi ke dokter. Ini jelas bukan ya, karena tidak berkaitan dengan film. Yang C, I think I forget. C ini, walaupun awalan giving opinion menggunakan I think, tetapi opinionnya tidak sesuai dengan asking opinion. Kenapa di sini harus forget? Berarti ini kita skip. Kemudian jawaban yang D, I know you invite me. Ini jelas bukan, karena kalau I know you invite me itu adalah tentang bagaimana kita mau mengundang. Ini juga bukan. Berarti jawaban yang betul adalah A. Bisa ya? Selanjutnya, contoh soal yang kedua masih sama, melengkapi dialog antara Dave dan John. Dave berkata, bla 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 of my singing. Kemudian John menjawab, I think it's a really good. You have a fantastic voice. Berarti Dave itu menanyakan pendapat tentang singing atau menyanyinya. Kemudian John memberikan pendapat,
I think, saya kira, it's really good, ini sangat bagus. Berarti si John itu sudah memberikan pendapat tentang singingnya. Nah, maka dari itu kita harus melengkapi Dave atau kalimat yang harus diucapkan Dave dengan ungkapan asking opinion. Kita lihat. Yang A, what about going to the beach? Bagaimana tentang pergi ke pantai? Ini jelas kita skip karena tidak sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang B, so what do you think of bla bla bla? Jadi, bagaimana pendapatmu tentang titik-titik? Titik-titiknya itu, ini ya berarti of my singing. Masuk ya. Kemudian kita lihat dulu yang C. You have to buy a new bag. Kamu harus membeli tas baru. Ini kita skip karena tidak sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang D, it is amazing. Ini sangat menakjubkan. Saya kira yang D ini juga tidak sesuai dengan konteksnya ya. Berarti jawaban yang paling sesuai untuk menanyakan pendapat atau untuk asking opinion adalah yang B. Oke? Kita lanjutkan pada contoh soal yang ketiga. Ini agak sedikit berbeda dari contoh soal yang pertama dan yang kedua ya. Kita lihat perintahnya. Read the dialogue, yang artinya bacalah dialognya. Dialog ini antara Jane dan Roxy. Mari kita baca. Roxy, what do you think of my cake? It is really delicious. I like it. Yes, thank you. Nah, untuk soal seperti ini adalah dialog utuh. Kemudian soalnya adalah from the dialogue above, Jane is bla bla bla. Dari dialog di atas, Jane titik titik titik. Berarti, jika ada soal seperti ini, kita harus menyimpulkan apa yang diucapkan oleh Jane. Kita lihat apa yang diucapkan oleh Jane. What do you think of? What do you think of itu adalah ungkapan apa? Coba kita lihat untuk pilihannya. Yang A, asking for help. Saya kira ini tidak. Kemudian yang B, requesting something atau meminta sesuatu. Juga tidak. Yang C, asking for an opinion. Bisa ya, what do you think of itu adalah salah satu ungkapan untuk menanyakan pendapat. Kemudian yang D, giving opinion atau memberikan pendapat. Ini juga bukan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Gampang ya. Selanjutnya untuk contoh soal yang ini adalah contoh soal untuk materi adjectives yang berakhiran dengan ing atau ed. Kita lihat perintahnya. Choose the best adjective to complete the sentence. Pilihlah kata sifat yang benar untuk melengkapi kalimatnya. Di sini sudah ada dua kalimat, yang mana adjektifnya sudah ada dua pilihan, berakhiran dengan ing dan berakhiran dengan ed. Kalimat yang kedua juga berakhiran dengan ing dan berakhiran dengan ed. Kita lihat contoh soal yang pertama. My brother is bla 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 because his summer camp. Di sini ada my brother yang artinya adalah kakakku, sedangkan kata sifatnya harus tiring atau tired. Seperti yang kita ketahui, kalau adjektif itu untuk perasaan seseorang atau menyatakan perasaan seseorang, maka adjektifnya yang betul adalah yang berakhiran dengan yang berakhiran dengan ed. Berarti untuk yang number one, untuk yang nomor satu, kata sifatnya yang sesuai adalah yang berakhiran dengan ed. Coba kita lihat untuk kalimat yang kedua. Your score is bla bla bla. Skormu atau nilai kamu titik titik. Nah, di sini menjelaskan perasaan orang atau menyatakan kondisi sesuatu. Nah, betul sekali. Untuk yang nomor 2 ini ternyata menjelaskan kondisi sesuatu atau karakteristik dari skor. Berarti kalau tidak menyatakan perasaan orang, harus berakhiran dengan ing. Karena ini merupakan karakteristik dari skor. Oke, gampang ya. Sebetulnya gampang, tidak ada yang sulit. Tinggal kalian harus selalu berlatih supaya lebih mudah untuk mengenali mana yang harus berakhiran dengan ing dan mana yang harus berakhiran dengan ed. Terima kasih kalian sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan tentang macam-macam soal yang biasanya keluar untuk materi asking and giving opinion
dan adjective ending ing dan ed. Thank you very much. This is all for today, and don't forget to keep healthy, always wash your hands and stay safe. And don't forget to prepare for next evaluation. Good luck. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.